Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar santri-santri Sekolah Islam Faza yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga tetap diberi limpahan kesehatan serta rahmat dan hidayahnya ya. Oke, seperti biasanya di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita di minggu kemarin. Di minggu sebelumnya itu kita sudah belajar tentang olahraga bola besar, dan hari ini kita akan melanjutkan untuk mempelajari tentang olahraga bola kecil. Nah, olahraga bola kecil itu adalah olahraga yang dilakukan dengan menggunakan bola yang ukurannya kecil ya. Nah, banyak sekali olahraga yang menggunakan bola yang berukuran kecil. Salah satunya adalah badminton. Kalau yang olahraga bola besar kemarin itu adalah olahraga yang dilakukan dengan menggunakan bola yang ukurannya besar. Itu ada 3 macam kemarin yang sudah kita bahas, ada sepak bola, bola voli, dan juga bola basket ya. Nah, kalau olahraga bola kecil ini sebenarnya olahraganya sangat banyak sekali. Ada softball, ada baseball, ada kasti, kemudian ada rounders, kemudian ada bola bakar dan lain sebagainya macamnya. Salah satunya adalah badminton, tapi tidak semuanya itu terkenal di Indonesia ya. Hanya beberapa jenis olahraganya saja seperti badminton atau bulu tangkis ini salah satunya yang terkenal di Indonesia. Nah, maka dari itu kita akan belajar tentang badminton hari ini. Nah, definisi badminton atau bulu tangkis itu adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal ya. Kalau misalkan dia partai tunggal berarti satu timnya terdiri dari satu orang saja. Berarti yang bermain di lapangan itu ada dua orang ya, tim A tim B. Atau dua pasangan untuk partai ganda yang saling berlawanan. Jadi kalau partai ganda, baik ganda putra atau ganda putri, itu dimainkan oleh dua orang untuk satu timnya ya. Nah, kemudian eh, mirip dengan tenis dia nih permainannya ya. Tapi yang membedakannya di mana? Ya, tenis dengan bulu tangkis itu sama-sama bola kecil ya. Tapi kalau tenis itu bolanya itu lebih besar ukurannya daripada bulu tangkis dan juga lebih berat ya. Bolanya itu yang warna hijau yang sering kali kita pakai untuk main lempar-lemparan, yaitu bola tenis ya. Nah, jadi gitu ya. Karena dia bolanya lebih besar dan lebih berat, maka raket yang digunakan juga bakalan berbeda. Raket yang digunakan juga bakalan lebih berat ya, dan juga ukurannya lebih besar. Nah, bulu tangkis itu bolanya pakai bola berbulu yang kemudian kita sering sebut dengan cock, atau dalam bahasa Inggris sekarang disebut dengan shuttlecock. Nah, tujuan dari bermain bola bulu tangkis ini itu adalah untuk melewati jaring agar jatuh, untuk memukul bola si shuttlecock ini tadi melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama ya. Jadi itu tujuannya. Jadi kita harus bagaimanapun caranya kita harus pukul bolanya melewati net ya. Melewati net itu berarti di daerah atasnya bukan di bawah. Nah, sejarahnya itu si permainan bulu tangkis ini kemungkinan besar menurut para peneliti itu berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu ya. Tetapi ada juga para peneliti sejarawan itu yang berpendapat bahwa dia ini berawalnya di India dan juga di Republik Rakyat Tiongkok atau China. Nah, jadi kalau menurut orang-orang yang sejarawan tadi ya, para peneliti tadi, olahraga bulu tangkis ini diciptakannya oleh tentara Britania Raya. Ya, Britania Raya itu berarti negara Inggris ya. Di Pune, India. Dulu kan India itu pada masa Perang Dunia itu dijajah oleh negara Inggris ya. Jadi dia itu salah satu negara persemakmuran Inggris ya, bekas jajahan Inggris. Nah, karena si Inggris atau Britania Raya tadi menjajah India, jadi tentara-tentaranya itu ketika mereka sedang tidak ada tugas, mereka membuat suatu permainan di India tadi, di kota Pune tadi, pada abad ke-19. Nah, pada saat itu mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Jadi kalau di Mesir tadi main bolanya, main bulu tangkisnya itu cuman dipukul-pukul doang, belum ada aturan, belum ada net, belum ada tiang, belum ada ukuran lapangan dan lain sebagainya macamnya. Pokoknya cuman pukul-pukul bola saja ya. Nah, oleh tentara Britania Raya di India tadi itu ditambahkan net, kemudian ditambahkan aturan permainan, lapangan dan lain sebagainya macamnya. Nah, di saat itulah terbentuk yang namanya
olahraga badminton atau bulu tangkis modern. Tapi pada abad ke-19 itu belum ada nama resminya untuk badminton ya. Oleh sebab itu disebut juga dengan olahraga punah. Ya, kenapa disebut olahraga punah? Karena punah itu adalah nama tempat dimainkannya tadi ya. Kan dia dibentuknya di kota Pune, India ya. Nah, kota Pune, India itu sering juga disebut sebagai punah. Nah, makanya namanya juga punah. Terus para tentara tadi kan setelah perang dia balik lagi ke Inggris ya. Maka dari itu ketika mereka balik lagi ke Inggris, ke negara asalnya, olahraga yang sudah mereka buat tadi mereka ajarkan ke orang-orang di negara asal mereka. Nah, olahraga ini dibawa ke Inggris itu pada tahun 1850-an. Nah, olahraga ini mendapatkan nama resminya badminton itu pada tahun 1860-an ketika seorang yang bernama Isaac Pratt itu yang bekerja sebagai seorang penyalur mainan di Inggris itu membuat sebuah pamflet atau iklan yang namanya Badminton Battledore, a new game. Nah, jadi dia memberikan nama bagi permainan ini, dikasih nama Badminton Battledore ya. Nah, kemudian setelah itu si badminton ini dimainkan di sebuah gedung badminton atau badminton house yang terdapat di Estate Duke of Beaufort di Gloucestershire, Inggris. Jadi dia dimainkannya di badminton house yang ada di kota Gloucestershire di negara Inggris. Itu untuk pertama kalinya di tahun 1860-an. Setelah dia mendapatkan nama resmi badminton tadi. Nah, untuk organisasinya sendiri itu ada yang internasional yang dijadikan induk bagi seluruh pemain bulu tangkis seluruh Indonesia, kemudian ada juga yang lokal untuk di Indonesia saja. Kalau yang internasional itu didirikan pada tahun 1934 namanya International Badminton Federation atau IBF. Ya, kemudian IBF ini pada tahun 2006 itu berganti nama menjadi BWF atau Badminton World Federation ya. Pergantian nama ini didasarkan pada Extraordinary General Meeting di Madrid, Spanyol ya pada bulan September 2006. Jadi karena adanya pertemuan antara delegasi-delegasi yang ada di seluruh dunia yang tergabung di dalam IBF tadi, mereka sepakat untuk merubah namanya jadi BWF. Nah, itu untuk yang induk organisasinya di kancah internasional ya. Kalau di Indonesia itu didirikannya pada tahun 5 Mei 1951 di Bandung. Ya, nama organisasinya itu adalah PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, dan pertemuan tersebut dicatat sebagai kongres pertama PBSI. Jadi, kalau misalkan ada soal ditanya kongres pertama PBSI itu kapan? Jawabannya adalah 5 Mei 1951. Sama dengan tanggal pembentukan PBSI itu sendiri. Jadi tanggal pembentukannya sama saja dengan kongres pertamanya. Nah, jenis pertandingannya itu ada 5 ya, seperti yang Pak bilang tadi, ada partai tunggal, ada partai ganda. Untuk partai tunggal ada tunggal putra, ada tunggal putri. Kemudian kalau untuk partai gandanya itu ada ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Kalau ganda putra berarti yang main 2 orang putra untuk satu tim. Begitu juga dengan yang ganda putri, 2 putri untuk satu tim ya. Kalau yang ganda campuran itu berarti terdiri dari 1 orang putra dan 1 orang putri untuk satu tim ya, tetap 2 orang pemainnya. Nah, lapangannya sendiri seperti apa? Lapangannya sendiri itu seperti yang bisa dilihat di gambar ini ya. Lapangannya itu lebarnya kurang lebih sekitar 5,5 meteran ya, 5 meter lebih. Kemudian ya 5-6 meter lah ya lebarnya. Kemudian panjang lapangannya itu sekitar 13,5 sampai 14 meter ya. Lapangan bulu tangkis itu berbentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran yang seperti yang Pak sebutin tadi ya, yang ada di gambar yang bisa kalian lihat langsung di sini. Kemudian garis-garisnya itu mempunyai ketebalan 40 mm dan harus berwarna kontras terhadap warna lapangan. Kenapa harus kontras? Karena agar mudah dilihat oleh pemain dan juga wasit, sehingga untuk mengawasi perjalanan permainannya itu tadi, untuk mengawasi
permainannya itu jadi lebih mudah ya untuk melihat apakah si bolanya tadi out atau tidak, masuk atau tidak, jadi lebih mudah. Biasanya kan lapangan bulu tangkis itu yang kita pakai itu kalau nggak eh, warna biasanya ya warnanya itu hijau kan ya. Nah, warna yang dipakai itu yang kontras dengan warna hijau tadi ya. Jadi biasanya yang dipakai itu kalau nggak warna hitam, warna putih, warna kuning. Nah, kemudian kalau di kancah profesional ya, biasanya lapangan yang disarankan yang untuk dipakai itu biasanya lapangannya terbuat dari kayu atau bahan sintetis lain. Sintetis itu berarti bahan buatan ya, entah ada campuran karetnya, entah campuran apanya di lapangannya tadi, sehingga lapangannya jadi lunak ya, tidak seperti yang ada di sekolah atau di mana-mana yang terdiri dari beton atau semen ya. Kalau beton dan semen itu sangat tidak dianjurkan untuk permainan secara profesional. Kenapa? Karena itu dapat mengakibatkan cedera pada pemain ya, ketika mereka uh, meloncat segala macam ya, kegesek kakinya, dengkulnya ya, nanti cepat lecet ya. Sedangkan kalau yang di internasional itu atau di profesional lah pokoknya ya, mereka itu kan bakalan loncat segala macam ya untuk mukul bolanya tadi. Nah, untuk itu biar tidak cedera, si lapangannya harus pakai lapangan yang bahannya lunak ataupun lembut ya. Nah, kemudian di bagian tengahnya ada jaring-jaring net ya, yang tiang net itu sendiri tingginya adalah 1,55 meter. Kemudian si jaringnya berwarna gelap dan di pinggir-pinggirnya harus berwarna putih. Balik lagi kenapa harus warnanya putih dan hitam, biar kontras dan gampang untuk diamati. Ketebalannya itu 75 mm. Perlengkapannya apa saja? Tentu saja raket, net, dan juga shuttlecock. Tidak mungkin kalian bisa bermain bulu tangkis tanpa raket, net, dan juga shuttlecock ya. Raketnya itu ya satu orang pegang satu ya. Kemudian netnya itu tingginya seperti yang sudah Pak kasih gambarannya di sini ya. Si netnya itu tinggi tiangnya sendiri itu 1,55 atau 1,5 meter. Kemudian itu tinggi tiangnya saja ya. Kemudian kalau netnya sendiri itu tinggi net yang paling atas sampai ke bawah tanah itu sekitar 1,52 meter ya. Lebar netnya ya ini ya 760 mm dan panjangnya itu sekitar 6,1 meter itu ya. Kemudian shuttlecock itu yang seperti ini yang biasa kita lihat di ya, seperti yang biasa kita gunakan di permainan bulu tangkis biasanya ya. Bolanya kecil kemudian ada bulu-bulunya. Itu ya, itu yang disebut dengan shuttlecock. Nah, kemudian selanjutnya itu ada sepatu. Seperti yang Pak bilang tadi, kalau kita bermain secara profesional itu kan lapangannya itu pakai lapangan sintetis atau kayu, pasti licin ya. Nah, supaya kaki kita punya grip yang baik dan tidak mudah kepleset pada saat bermain, maka dianjurkan untuk memakai sepatu khusus olahraga yang membuat kita jadi tidak gampang slip, tidak gampang kepleset ya. Jadi permainan kita bakalan jadi lebih bagus ya. Kemudian ada kaos olahraga. Nah, kalau kaos olahraga ini tidak wajib ya. Yang penting itu kita pakai baju yang memungkinkan kita untuk bergerak secara leluasa ya, dan juga gampang menyerap keringat dan tidak membuat kita jadi kepanasan. Ya, itu untuk pakaian yang digunakan. Nah, cara memainkannya sendiri seperti apa? Tiap pemain atau pasangan mengambil posisi berseberangan pada kedua sisi jaring di lapangan bulu tangkis ya, berhadap-hadapan ya, tim A, tim B. Kemudian permainan dimulai dengan salah satu pemain melakukan servis. Ya, jadi permainannya itu dibuka dengan pukulan servis. Jadi pukulan servis itu kadang disebut juga dengan pukulan pembuka karena dia mengawali permainan. Kemudian tujuan permainan adalah untuk memukul sebuah kok ya, menggunakan raket melewati jaring ke wilayah lawan seperti yang Pak bilang tadi. Kalau lawannya tidak mampu mengembalikan bolanya, berarti tidak kepukul, jatuh ke lapangannya dan dia mati bolanya ya. Jadi itu dihitung sebagai poin untuk musuhnya. Nah, area permainannya itu berbeda untuk partai tunggal dan ganda ya. Kalau untuk partai ganda itu area lapangannya itu lebih luas dibandingkan
dengan yang partai tunggal. Kenapa? Kalau tunggal itu kan yang main cuma satu orang ya, sedangkan kalau ganda itu yang main dua orang satu tim, seperti yang dilihatkan di gambar tadi ya. Nah, setiap kali pemain atau pasangan tidak dapat mengembalikan kok karena nyangkut di jaring atau keluar lapangan, maka lawannya akan mendapat poin. Permainan berakhir bila salah satu pemain atau pasangan telah meraih sejumlah poin tertentu. Biasanya poin yang dipakai itu jumlahnya sampai 21 poin. Ya, jadi kalau yang udah sampai 21 poin terlebih dahulu itu dianggap menang, kecuali kalau misalkan dia seri 20-20 ya, itu disebut dengan jus ya. Ketika dia jus maka harus ada babak tambahan ya, dia harus menang 2 poin dari musuhnya biar dia bisa menang ya. Jadi kalau misalkan 20-20, si pemainnya itu harus punya poin 22 agar setidaknya biar bisa menang ya. Tapi ketika dia udah dapat poin 21, musuhnya tadi 20 ya, itu belum bisa dikatakan menang ya, karena tadi jus ya, harus menang 2 poin dari lawannya paling enggak. Tapi ketika dia dapat 21 poin, musuhnya dapat 21 poin, maka jus lagi ya, ditambah 2 lagi, harus dapat 23 dan seterusnya. Nah, sistem perhitungan poinnya itu sejak 2006 pada saat bersamaan dengan berubahnya IBF dan IBF atau International Badminton Federation tadi menjadi BWF atau Badminton World Federation. Bersamaan dengan itu ditetapkan pula peraturan bahwa seluruh partai baik yang tunggal maupun yang ganda harus mengikuti sistem perhitungan yang menggunakan perhitungan 3x21 rally point. Nah, 3x21 rally point itu maksudnya gimana? Jadi dia itu maksimal poinnya itu 21 poin dan dimainkan dalam 3 set permainan. Ya, jadi kalau misalkan dalam pertandingan itu dia satu sama ya, babak 1 dimenangkan oleh tim A, babak 2 dimenangkan oleh tim B, maka dia di penentuannya itu di babak yang ketiga ya, di set yang ketiga. Nah, pemenang adalah pemain atau pasangan yang telah memenangkan 2 set pertandingan ya. Nah, cara memegang raket sendiri ada 3 macam. Ada pegangan forehand, backhand, dan juga pegangan pukul. Pegangan backhand itu pegangan forehand itu untuk memukul secara forehand ya, pukulan biasa ya. Pegangannya itu seperti saat kita sedang bersalaman, seperti yang dilihatkan di gambar sini ya. Ini kan posisinya seperti orang yang bersalaman ya. Nah, seperti ini, dan di sini ada terbentuk sudut V yang sama ya. Kemudian kalau yang pegangan backhand ini pegangan yang digunakan ketika kita mau melakukan pukulan backhand. Pukulan backhand itu pukulan yang kebalik ya, dari arah dalam ke arah luar ya. Nah, ini pegangannya seperti ini. Kemudian ada pegangan pukul kasur ya, atau pegangan Amerika namanya. Cara pegangan ini adalah mula-mula raket diletakkan secara mendatar di atas lantai, sehingga bagian antar ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar seperti ini ya. Nah, ini pegangan pukul Amerika. Nah, kemudian teknik memukul itu sendiri ada 2 macam ya, teknik pukulan dan juga teknik servis. Teknik servis sendiri terbagi jadi 4, ada servis pendek, servis mendatar, dan juga servis panjang. Nah, kalau pukulan servis ini ya seperti Pak bilang tadi ya, ini pukulan pembuka untuk memulai pertandingan ya. Ada 4 macam ini. Tujuannya ya untuk memulai pertandingan. Ya, kalau servis pendek ini servis yang dilakukan dengan tidak terlalu kuat. Biasanya bolanya itu bakalan jatuh tidak jauh dari net. Ya, ini bakalan menyulitkan lawan ya. Ketika lawannya itu tidak siap, maka dia harus maju melangkah jauh, itu bakalan sulit meraih bolanya. Kemudian kalau yang mendatar ini dia bakalan menjatuhkan bolanya di tengah lapangan langsung ke pemainnya. Kalau yang servis panjang itu adalah servis yang dilakukan dengan melemparkan bolanya
ke ujung lapangan ya. Ini juga bakalan menyulitkan kalau misalkan musuhnya itu tidak siap karena dia harus mundur jauh ke belakang. Nah, kemudian ada servis cambuk. Itu servis yang langsung memberikan pukulan keras seperti layaknya smash ya. Jadi baru mulai langsung dikasih pukulan keras. Nah, teknik memukul sendiri sebenarnya ada dua macam ya. Pukulan dasarnya ada forehand dan juga backhand. Nah, kalau forehand itu pukulan sisi ya, pukulan dari arah luar tangan ke arah dalam ya. Jadi misalkan kita memegang raket itu dengan tangan kanan, ketika bolanya datang ke arah kanan tubuh kita, maka kita pakai pukulan forehand namanya. Kalau yang ke arah sebaliknya itu disebut dengan backhand. Kalau dari atas kanan itu dari atas kepala itu overhead atau pukulan atas kepala. Kalau dari bawah itu namanya pukulan bawah atau underswing. Kemudian kalau dari sisi sebelahnya dari kiri itu pukulan overhead backhand, kilas atas kepala, kemudian foreswing backhand, dan juga pukulan bawah kilas atau underswing backhand. Jadi backhand ini adalah kebalikan dari pukulan forehand ya, gitu. Nah, sampai di situ dulu materi kita untuk olahraga bulu tangkis atau badminton. Cukup sekian dulu materi yang bisa Pak sampaikan pada kesempatan kali ini. Akan kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Nah, setelah kalian menyimak ini, silakan kerjakan soal-soal latihan yang sudah Pak siapkan di link yang sudah dikasih di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam seruput kopi.